Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Jazakumullahu khair teman-teman Fastabiqul Khairat 27 yang insya Allah dirahmati Allah, yang telah bergabung dalam kajian rutin kita bersama Al-Ustadz Rajali Fikri Al-Madani Hafizahullahu Ta'ala pada hari ini Selasa 1 Maret 2022 dalam kajian tematik Fastabiqul Khairat 27. Hari ini Ustadz mengambil pilihan yang bernilai. Jazakallahu khair Ustadz, setiap pekannya selalu menghadirkan tema atau judul kajian yang sangat menarik dan senantiasa berbagi ilmu kepada kami. Baiklah ummahat sekalian, mari kita mulai kajian kita pada malam hari ini dengan rasa syukur yang begitu besar kepada Allah Subhanahu wa taala karena nikmat yang Allah berikan kepada kita, yaitu nikmat menuntut ilmu, dan senantiasa kita meluruskan niat ini hanya untuk Allah semata. Kepada Al-Ustadz Rajali, kami persilakan. Tafadhol maskuro majruro ya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'. Inna asdaqal hadis kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ummahat yang semoga Allah merahmatiku dan merahmati kalian semua. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali menyampaikan salawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga dan para sahabat beliau tanpa terkecuali. Pada malam hari ini kita diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala usia, kesehatan dan kesempatan sehingga kita kembali bisa berada di satu channel yang sama, yakni kajian rutin pada malam hari ini, di mana kita mengambil tema, mengambil pilihan yang bernilai. Ummahat yang semoga dirahmati Allah, tema kita kali ini adalah tema yang diambil dari sebuah kisah yang riwayatannya berasal dari Al-Imam Hakim dalam Mustadraknya, dalam kitab hadisnya, di mana beliau mentakrid hadis ini sebagai hadis yang sahih. Ya. Hadis ini mengisahkan tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang melakukan safar, ya. Kemudian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam singgah di satu rumah, ya, yang disebutkan dalam riwayat itu adalah seorang Badui, ya, seorang Arab Badui, di mana Arab Badui ini menerima Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, memuliakan dan menjamunya. Maka ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyantap beberapa jamuan yang diberikan kepada beliau, beliau mengatakan kepada Badui ini untuk datang ke rumah beliau di waktu yang lain, ya, agar beliau bisa membalas kebaikan Badui ini. Sampailah saatnya seorang, ya, Arab Badui ini datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang menyebabkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam begitu gembira karena beliau merespon undangan beliau. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada Badui ini bahwa engkau telah berbuat
kebaikan, maka aku akan membalas kebaikanmu itu dengan kebaikan pula. Lalu Rasulullah mengatakan, katakanlah apa yang engkau inginkan. Maka Badui ini pun mengatakan kepada Nabi, ya Rasulullah, karena engkau memberikan kepadaku kesempatan untuk meminta sesuatu, maka aku meminta seekor unta yang sempurna, ya, lengkap dengan pelananya, agar aku bisa menungganginya. Dan aku ingin diberikan seekor kambing, ya, yang sempurna fisiknya, agar supaya kambing ini bisa diperah susunya oleh keluargaku. Ini adalah permintaan dari Arab Badui tersebut. Umat sekalian, mendengar permintaan Badui ini, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan sikap yang kecewa, ya. Rasulullah menganggap permintaan Badui ini adalah permintaan yang murahan, ya. Sehingga beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, mengapa kalian tidak meminta sesuatu yang seperti yang diminta oleh seorang nenek dari kalangan Bani Israel? Ya, Rasulullah mengatakan ungkapan ini di hadapan para sahabat yang lain. Sehingga para sahabat yang kita ketahui mereka adalah orang-orang yang memiliki keutamaan dan selalu mencari keutamaan, selalu ingin mengetahui kebaikan-kebaikan yang bisa mereka dapatkan. Maka mereka langsung merespon pernyataan Nabi itu dengan mengatakan, ya Rasulullah, siapa nenek dari kalangan Bani Israel itu? Maka Rasulullah pun mulailah mengkisahkan tentang kisah ini, ya, yang tentunya di dalamnya kita akan memetik beberapa faedah, ya, atau pelajaran. Rasulullah mengisahkan bahwa ketika Nabi Musa alaihi salam bersama para pengikutnya ini meninggalkan Mesir, maka Nabi Musa pun berangkat bersama pengikutnya. Ketika mereka meninggalkan Mesir, ternyata mereka tersesat jalan. Lalu di antara rombongan Nabi Musa alaihissalam yang dikenal sebagai ulamanya Bani Israel, dia mengatakan bahwa mungkin ini adalah sebuah isyarat dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengingatkan kita bahwa dahulu Nabi Yusuf alaihissalam di detik-detik menjelang akhir kehidupannya, dia mengambil perjanjian pada Bani Israel untuk memindahkan jasad beliau dari Mesir ini, ya, memindahkan beliau dari Mesir ini, ya, ke negeri kelahirannya di Palestina. Maka Nabi Musa alaihissalam bertanya kepada orang ini, siapa yang mengetahui makamnya Nabi Yusuf alaihissalam? Maka dijawablah, tidak ada yang mengetahui makamnya Nabi Yusuf ini kecuali seorang nenek dari kalangan Bani Israel yang mengetahuinya. Maka Nabi Musa alaihissalam pun segera meminta untuk didatangkan nenek tersebut. Akhirnya nenek itu pun dijemput, dan di hadapan Nabi Musa alaihissalam, Musa alaihissalam bertanya kepada nenek ini, apakah benar engkau mengetahui makamnya Nabi Yusuf alaihissalam? Nenek ini mengatakan, benar. Lalu Musa alaihissalam, tunjukkanlah kepada kami di mana makam beliau. Kan nenek ini mengatakan, tidak akan aku tunjukkan kecuali dengan satu persyaratan. Maka Nabi Musa bertanya, apa persyaratannya, Bu? Ya. Nenek minta apa? Maka nenek pun mengatakan, aku ingin berada di surga dekat denganmu. Doakanlah kepada Allah supaya aku bisa bersamamu di surga. Maka spontan Nabi Musa alaihissalam, ya, merasa tidak nyaman, ya. Beliau tidak ingin mengabulkan permintaan nenek ini, karena dalam pikiran Nabi Musa kala itu bahwa permintaan nenek ini terlalu tinggi, ya, dibandingkan dengan jasa beliau
yang hanya menunjukkan di mana makamnya Nabi Yusuf alaihissalam. Maka akhirnya setelah didesak ya, oleh beberapa orang yang menjadi pendamping Nabi Musa alaihissalam, maka akhirnya Nabi Musa alaihissalam pun mengabulkan permintaan nenek ini. Setelah didoakan, maka nenek ini pun ya menunjukkan tempat di mana makam Nabi Yusuf. Ya, beliau mengajak ke sebuah danau, kemudian beliau katakan, keringkanlah air danau itu. Maka setelah danau itu kering, maka si nenek mengatakan, galilah tanah tersebut. Setelah digali, ditemukanlah jasadnya Nabi Yusuf alaihissalam. Umahat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kisah ini, ya, yang merupakan kisah lawas kita katakan, karena kisah ini terjadi di masa Nabi Musa alaihissalam yang tentu kurun waktunya itu amat berbeda jauh dengan kurun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sering mengkisahkan cerita-cerita seperti ini yang tentunya beliau dapatkan dari wahyu, ya, di mana beliau selalu menjadikan kisah-kisah ini sebagai sebuah pelajaran, ya, pelajaran yang bernilai bagi orang-orang yang ingin memetik faedah di dalamnya. Di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya selalu mendidik dan mendorong para sahabat ya dan tentunya juga umatnya seperti kita supaya mengincar kedudukan tinggi ya, selalu mengincar keutamaan ya. Dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Idza sa'altumullah fas'aluhu al-firdaus fa innahu a'lal jannah." Kata Nabi SAW, kalau kamu sedang meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mintalah kepada Allah surga Firdaus. Karena surga Firdaus itu adalah surga yang tertinggi, ya, surga yang terbaik, yang atapnya adalah arasy milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di dalam riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari, ya, Rasulullah juga pernah mengatakan bahwa aku benar-benar mengetahui seorang penduduk surga, seorang penduduk neraka yang paling terakhir dia keluar dari neraka. Dan aku juga mengetahui penduduk surga yang paling belakangan dia masuk ke dalam surga. Yakni seorang lelaki yang dia dikeluarkan dari neraka dalam keadaan merangkak. Kemudian dimandikan dan dia diarahkan untuk masuk ke dalam surga. Lalu dihayalkanlah bagi laki-laki ini yang terakhir sekali masuk surga. Dia melihat seolah-olah surga itu sudah penuh, sehingga dia nggak bisa lagi masuk ke dalam. Maka Allah memerintahkan kepadanya secara berfirman, masuklah ke dalam surga. Maka laki-laki mengatakan, bagaimana aku masuk ya Allah? Surga sudah penuh. Maka Allah memerintahkan kembali kepadanya, ya sudah, masuklah ke dalam surga. Tapi dihayalkan kepada laki-laki ini seolah-olah surga sudah penuh. Maka laki-laki ini mengatakan kembali, ya Rob, surga sudah penuh, aku nggak bisa lagi masuk ke dalamnya. Maka sekali lagi Allah berfirman kepadanya, masuklah ke dalam surga dan engkau akan mendapatkan seperti satu dunia dengan 10 kali lipatnya. Atau engkau akan mendapatkan 10 kali lipat dari dunia. Ya. Allah berfirman demikian. Kemudian Rasulullah pun tertawa sesambil mengatakan bahwa seorang hamba yang terakhir sekali masuk surga ini tercengang ketika Allah mengatakan engkau akan mendapatkan 10 kali dunia. Ya. Maka dia mengatakan, ya Rob, apakah engkau sedang mengolok-olok aku? Sedang mengejek aku, padahal engkau adalah yang paling mulia, engkau adalah raja kami. Ya. Maka Rasulullah tertawa dengan mengkisahkan ini, tetapi Rasulullah ingin menyimpulkan sebuah pelajaran bahwa demikianlah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala semua perkara-perkara yang berkaitan dengan
akhirat adalah jauh lebih besar daripada semua perkara dan urusan-urusan dunia. Ya. Satu bumi ya, yang kita sebut sebagai dunia adalah di mana ditinggali oleh bermiliar-miliar manusia. Dan di dalamnya manusia mencari kehidupan, berlomba-lomba, bahkan saling bermusuhan untuk mendapatkan bahagian dari pernak-pernik dunia itu. Tetapi di akhirat, seorang yang dinyatakan sebagai orang yang paling rendah derajatnya di surga, paling belakangan masuk surga, pun ia mendapatkan bahagian 10 kali besarnya dunia, 10 kali mewahnya dunia. Itu untuk seorang penghuni surga yang kedudukannya paling rendah. Oleh karenanya, umahat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kisah ini ya, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam benar-benar mengapresiasi apa yang menjadi pilihan seorang nenek dari kalangan Bani Israel. Ya, di mana nenek ini walaupun dia seorang nenek-nenek, tapi dia mempunyai idealisme dan dia mempunyai jiwa yang menginginkan kedudukan yang tinggi. Sehingga kita katakan dia lebih memilih kedudukan yang sangat bernilai ya, dibandingkan dengan apa yang dipilih oleh seorang Arab Badui tadi. Ya, maka pantaslah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ketika Arab Badui itu menyebutkan apa yang dia inginkan, raut muka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menunjukkan kekecewaan, ya, karena menurut beliau apa yang diminta oleh Badui ini sangat rendah, ya, sangat murah, sehingga beliau mengatakan, mengapa kalian tidak meminta seperti yang diminta oleh seorang nenek dari kalangan Bani Israel, yang akhirnya beliau mengisahkan kisah ini. Oleh karenanya, umahat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kisah inilah yang menjadi tema kita pada malam hari ini. Ya, tentunya kita mengharapkan dapat memetik faedah dan pelajaran di dalamnya, dan kita perdalam dengan pertanyaan-pertanyaan dan bahasan-bahasan yang akan kita bahas selanjutnya. Wallahu taala alam. Naam, jazakallahu khair Ustadz atas penjabaran materinya pada malam hari ini. Bagi akhwati filah yang ingin bertanya, silakan untuk raise hand atau menulis di kolom chat. Baik Ustadz, Ana akan membacakan pertanyaan pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Ustadz, Ana pernah mendengar tentang hadis mengenai bila kita berdoa meminta surga, baru mengatakan dengan mengharap wajah Allah aku meminta surga. Selain itu, tidak boleh kita berdoa dengan mengharap wajah Allah. Mohon pencerahannya Ustadz. Jazakallahu khair. Ya, Allah taala a'lam, ya, bahwa beberapa riwayat, ya, dalil pertama yang berkaitan dengan hadis-hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ya, yang selalu mengkaitkan atau menyebut dengan harapan seorang hamba mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, ya, hanya semata-mata mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, ya. Di mana para ulama menginterpretasi maksud dari ucapan Nabi Shallallahu alaihi wasallam ini, yakni mengharapkan wajah Allah, maksudnya adalah mengharapkan pahalanya, ya, mengharapkan janji-janjinya, dan itu semua berporos kepada semua yang berkaitan dengan balasan-balasan baik yang Allah janjikan kepada hamba-hambanya di akhirat kelak, ya. Oleh karenanya ini adalah sebuah ungkapan atau ucapan di dalam doa yang mulia, ya, di mana Nabi Shallallahu alaihi wasallam memang selalu mengajarkan hal yang demikian, ya. Oleh karenanya ini bukanlah sesuatu yang tercela, ya. Kita tidak menemukan
sisi larangannya. Allahu a'lam. Nah, jazakallahu khair Ustadz. Pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, bagaimana batasan orang sholat ketika sakit? Apakah pusing yang dirasakan yang tidak tertahan boleh duduk saat sholat? Ketika menggigil, bolehkah tayamum? Jazakallahu khair Ustadz jawabannya. Iya, inilah bahagian dari syariat Islam yang mudah ya. Yang mudah di mana seseorang bisa mengambil pilihan yang mungkin ia lakukan disebabkan karena uzur-uzur yang ia dapatkan ya. Allah tentunya tidak menginginkan kesulitan bagi kita ya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidaklah satu beban itu dipikulkan pada satu orang kecuali orang itu sanggup memikulnya ya. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usr ya. Allah menghendaki kemudahan bagi kalian dan tidak menghendaki kesulitan bagi kalian. Oleh karenanya seseorang yang seharusnya melakukan sebuah ibadah seperti sholat ya, yang hukum asalnya ditentukan oleh syariat ya, bahwa seorang yang tidak sholat ya haruslah dia dalam keadaan berdiri ya. Tetapi kondisi-kondisi yang menyebabkan ia kesulitan untuk berdiri, apakah karena sakit yang sifatnya sementara atau sakit yang sifatnya permanen ya, seperti seorang yang cacat yang dia tidak bisa berdiri, maka dia melakukan sebatas kemampuan yang bisa dia lakukan. Karena Allah Subhanahu wa taala memang menghendaki hal yang demikian ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fattaqullah mastata'tum ya. Maka bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Artinya sebatas kemampuan kalian. Jika tidak mampu melakukan sesuai dengan perintah awal, maka dia bisa mengambil pilihan untuk melakukan perintah di bawah itu. Jadi sesuatu yang tidak ideal ya. Namun semuanya dihitung sebagai sebuah ibadah yang sempurna manakala memang seseorang melakukannya karena uzur ya. Orang yang nggak bisa berdiri, ya dia sempoyongan, maka dia bisa sholat dengan duduk. Duduk pun masih sulit, maka dia berbaring ya. Berbaring pun dengan menggerakkan tangan masih sulit, maka dia hanya bisa menggunakan matanya sebagai isyarat ya. Menggerakkan mata pun masih sakit, dia bisa pejam ya. Hanya menggerakkan atau menggunakan hatinya ya untuk mengingat ya gerakan-gerakan sholat tersebut. Begitu juga orang yang kondisinya dalam keadaan dia sakit, menggigil, di mana dia rasanya tidak mampu bersentuhan dengan air ya, rasa begitu menyiksa, maka syariat membolehkan dia untuk bertayamum karena inilah yang dikehendaki oleh Allah dan dikehendaki oleh syariat Islam yang sangat fleksibel. Wallahu taala alam. Alhamdulillah, jazakallahu khair Ustadz. Pertanyaan selanjutnya. Bismillah, Ustadz mohon nasihatnya. Ana selalu was-was dengan rokaat sholat. Bagaimana Ana harus berbuat agar khusyuk? Jazakallahu khair Ustadz. Ya, sesekali seseorang yang merasa terganggu sholatnya karena was-was ya, itu ini adalah bahagian dari ketidaksempurnaan seorang hamba ya. Keraguan yang terus-menerus menimpa seorang hamba, maka ini tentu bahagian dari was-was yang dihembuskan oleh syaitan ya. Di dalam satu riwayat bahwa Rasulullah menyebut syaitan yang sering mengganggu kita di dalam urusan-urusan sholat itu ya, bernama khinzib atau khinzab ya. Mana seorang sahabat ya Utsman bin Mas'ud ketika mendatangi Rasulullah SAW mengatakan, ya Rasulullah, rasanya kok aku sholat itu sering terganggu, aku merasa was-was, sering lupa, ya ragu dan seterusnya. Rasulullah SAW mengatakan zalika asyaiton yuqalu khinzib ya.
atau yukholu khinzab ya. Itulah waswas dari syaitan yang bernama khinzib ya, atau khinzab. Fa idza ataita fata'awudz billah ya. Kalau dia mendatangimu dan mengganggumu, maka berlindunglah kepada Allah ya. Watqul yasarika yatul salasa yasarika, dan kemudian ucapkanlah ta'udzubillah ya, minasyaitonir rajim, dan meludahlah dengan ludah yang ringan ke sebelah kirimu 3 kali. Keadaan ini dilakukan oleh Utsman bin Mas'un. Kemudian beliau pun datang kembali kepada Nabi dan melaporkan bahwa setelah dia melakukan apa yang diberikan petunjuk dari Rasulullah SAW, maka dia mengatakan bahwa aku merasa sholatku tidak lagi diganggu setan. Tentunya hadis ini, atau petunjuk Nabi SAW ini adalah petunjuk bagi kita juga, ya. Dan ini tidak dihalangi oleh waktu. Ya. Oleh karenanya, jika seseorang merasakan sulitnya dia khusyuk di dalam sholat, sulitnya dia mengingat rakaat-rakaat sholat, berarti dia sedang diganggu oleh syaitan. Walaupun memang ada perkara-perkara lain, maka yang utama yang dia lakukan adalah melakukan apa yang dilakukan oleh Utsman bin Mas'un ya, berdasarkan petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, tentunya seseorang yang sholat ya, dan menginginkan sholatnya khusyuk ya, tentunya ini ditopang oleh kebersihan jiwanya ya, di mana seseorang yang bisa mulai memunculkan ketinggian dan keutamaan akhirat, di mana seorang yang sholat adalah hakikatnya dia sedang berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia sedang melakukan amalan yang paling besar, yang paling awal akan diperiksa pada hari kiamat. Lalu dia meninggalkan dunia sejenak untuk bisa melakukan sholat dengan kualitas yang terbaik, maka hal seperti ini tentu akan bisa membantu seseorang untuk memudahkan dia khusyuk di dalam sholatnya. Ini tentu berbeda dengan orang yang sholat dan tidak menghadirkan hatinya, di mana fisiknya rukuk dan sujud, tapi hatinya tidak berada di dalam sholat tersebut. Oleh karenanya, selain kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya tentunya masing-masing kita berusahalah ya untuk bisa mengisi hati kita dengan ruh sholat itu, manakala kita sudah bersiap-siap untuk melakukan sholat. Ya, semoga Allah menolong. Allahu a'lam. Amin ya robbal alamin. Pertanyaan selanjutnya, Ustadz. Bismillah, Assalamualaikum. Afwan izin bertanya, jika Ita Mumtaz, ada suara yang masuk bocor, Ustadz. Ita. Nah, Bismillah, Assalamualaikum. Afwan izin bertanya, jika seorang disarankan oleh dokter atau terapisnya belum boleh puasa, gimana Ustadz? Jika di bulan Ramadan, apakah bayar fidyah atau tunggu sehat dan membayar hutang puasa? Syukron Ustadz, jazakallahu khair Ustadz, barakallahu fiq. Tafadol Ustadz. Iya, rekomendasi seorang dokter ya tentu berpengaruh pada aspek hukum ya, syariat ya. Karena kalau seorang dokter dengan keahliannya telah memberikan rekomendasi ya supaya pasiennya tidak melakukan puasa dulu disebabkan karena pertimbangan medis ya, yang menyebabkan seseorang bisa terganggu kesehatannya, maka secara otomatis di dalam syariat kita menjadi sebuah uzur ya yang menimpa seseorang, maka dia boleh menunda puasanya di bulan Ramadan. Dan dalam kaitan ini memang para ulama ikhtilaf ya, apakah setelahnya dia harus membayar fidyah atau mengganti puasanya tersebut ya. Tapi pendapat yang paling kuat adalah seorang yang sakit maka dia mengganti puasanya itu dikala dia sudah sehat ya. Kata firman Allah, wa man kana maridun ya aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra ya. Maka barang siapa yang kondisinya sakit atau dia melakukan safar di dalam Ramadan itu, maka dia mengganti
puasanya itu di hari yang lain. Fa'iddatum min ayyamin ukhur. Dia bisa mengganti puasa yang ditinggalkan itu di hari-hari yang lain. Karenanya pendapat ulama, ya, orang yang sakit dia mengganti puasa-puasa yang ditinggalkannya itu di hari-hari yang lain selain Ramadan sebelum datang Ramadan berikutnya. Wallahu a'lam. Nah, jazakallah khair Ustadz jawabannya. Pertanyaan selanjutnya, semoga Allah merahmati Ustadz sekeluarga dan semua yang ada di kajian ini. Amin. Ungkapan Ustadz tadi perkara akhirat lebih besar dari perkara dunia. Kadang saya khususnya merasa terkadang lebih kepada perkara dunia. Seperti kepada kehidupan sehari-hari, masih sulit jika dihadapkan dengan riba, misalnya, atau juga gibah. Sulit sekali menghindari ini, karena kami ada grup sedekah bersama ibu-ibu. Apabila sudah kumpul, ada saja topik membicarakan sesuatu yang tidak baik. Bagaimana mensiasati ini, Ustadz? Syukron, Ustadz Rajali. Tafadol, Ustadz. Ya. Nah, seorang yang dia berkumpul dalam sebuah komunitas, ya, baik buruknya bergabungnya seseorang di dalam komunitas itu bergantung kepada apa yang dihasilkan dari komunitas tersebut. Kalau memang komunitas itu dengan berkumpulnya seseorang dalam sebuah komunitas akan melahirkan amal-amal soleh, ya, perbuatan-perbuatan yang baik, ya, kemudian menguatkan sisi keimanan, ya, menguatkan hati untuk terus saling bahu-membahu, menopang semangat di dalam beragama dan beramal, maka ini komunitas yang baik. Tapi jika kita menemukan komunitas yang justru membuat hati kita semakin keruh, ya, banyaknya perkara-perkara yang mengandung kesalahan dan dosa, ya, terus-menerus berada di sebuah komunitas tersebut, maka kita pastikan bahwa ini bukan komunitas yang mendukung tumbuhnya keimanan, ya. Karenanya dengan berat hati, ya, harus kita katakan bahwa komunitas yang justru memperosokkan kita kepada kesalahan-kesalahan yang terus-menerus hendaklah ditinggalkan, ya. Hendaklah ditinggalkan karena Allah Subhanahu wa taala. Mungkin Allah akan mengganti dengan komunitas-komunitas yang lain yang lebih bisa mencerahkan, lebih bisa membangun jiwa kita, ya, membangun jiwa kita. Tidak ada kebaikan, ya, secuil pun apabila sesuatu yang kita sukai itu ternyata adalah sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada sesuatu yang buruk walaupun dia tidak disukai oleh disukai oleh jiwa kita, tetapi dia dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah sesuatu yang buruk. Oleh karenanya putuskanlah apabila memang ukhti, ya, menganggap bahwa biang atau penyebab dari seringnya muncul kesalahan-kesalahan dari sebuah komunitas yang awalnya didirikan untuk perkara-perkara kebaikan tetapi akhirnya melenceng kepada perkara-perkara keburukan, maka tinggalkanlah karena Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mendolong dan memberikan pengganti yang lebih baik, ya. Wallahu a'lam. Amin ya robbal alamin. Pertanyaan selanjutnya, Ustadz. Afwan, Ana scroll dulu, Ustadz. Bismillah, Assalamualaikum Ustadz. Bagaimana supaya kita selalu berhusnuzon kepada Allah ketika ditimpa ujian? Karena terkadang sangat sering manusia berpikir, salah apa aku, kenapa aku? Ketika diuji oleh Allah. Jazakallahu khair, Ustadz. Ya, berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala adalah perkara yang besar, ya, perkara yang tidak bisa ditawar, ya. Bahkan Rasulullah mengatakan, janganlah seseorang meninggalkan dunia ini kecuali dia dalam keadaan berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata para ulama, berhusnuzon maknanya adalah dia meyakini bahwa Allah menyayanginya, ya, menyayangi hambanya, kemudian mengampuninya, manakala seorang hamba itu mengupayakan
impian-impiannya agar dia disayangi dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bukti-bukti yang nyata. Oleh karenanya seseorang harus mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat-sifat yang sempurna, ya, di mana kesempurnaan sifat-sifat Allah itu mencerminkan sebuah zat yang sifat-sifatnya tidak dimiliki oleh yang lain. Ya. Misalnya Allah memiliki sifat penyayang, ya. Allah memiliki sifat pemaaf, ya. Allah memiliki sifat mengetahui, ya, kebaikan dan keburukan buat hambanya. Maka seseorang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala setelah dia memahami sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada cacat secuil pun, ya, tentunya dia bisa membantu dirinya untuk berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kita mengetahui bahwa jika Allah mencintai sebuah kaum atau mencintai seorang hamba, maka Allah akan mengujinya. Dan kita mengetahui bahwa inilah yang dialami oleh orang-orang terbaik dari manusia, ya, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun, ya, sebagai manusia terbaik, ya, kekasih Allah Subhanahu Wa Taala, diuji dengan ujian-ujian yang banyak, ya, ujian-ujian yang berat. Bahkan di akhir-akhir kehidupan beliau pun, beliau diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan sakit yang amat keras, ya. Sampai Rasulullah mengibaratkan bahwa ketika beliau merasakan sakit kepala yang sangat keras, bersamaan dengan itu Aisyah radhiyallahu anha juga mengeluhkan sakit kepalanya. Rasulullah mengatakan, tidak Aisyah, artinya sakit kepalamu itu nggak ada apa-apa dibandingkan aku. Rasulullah merasakan sakit kepala yang sangat keras, ya, sampai beliau mengikat kepala beliau dengan kain, ya, menunjukkan betapa kerasnya rasa sakit yang beliau derita. Kita bisa bayangkan seorang seperti Rasulullah SAW yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, seorang yang paling utama, yang pembuka kunci surga, tetapi beliau diuji sedemikian rupa. Ya. Oleh karenanya, tentulah apa yang Allah berikan ujian kepada seorang hamba bukanlah mesti, ya, kepada hamba-hamba yang dia benci, tapi kepada hamba-hamba yang dia cintai pun diuji. Ya. Setiap orang mendapatkan ujian-ujian menurut kadar kualitasnya dalam agama. Orang yang kualitas agamanya lebih kuat, maka dia akan mendapatkan ujian yang lebih besar. Dan terus begitu. Orang yang kadar kualitas agamanya rendah, maka dia juga dapat ujian yang lebih kecil. Ya. Oleh karenanya inilah yang harus kita hadirkan agar kita selalu berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memahami sifat-sifat yang Allah miliki dan sisi-sisi pendalilan yang sampai kepada kita bahwa kalau Allah mencintai seorang hamba maka dia akan menguji hamba tersebut, ya. Wallahu a'lam. Nah, Ustadz, alhamdulillah jazakallahu khair. Pertanyaan selanjutnya, Ustadz. Ustadz, mohon nasihatnya agar hati kita selalu terpaut kepada Allah, agar tidak gampang untuk lalai. Jazakallahu khair. Ya, hati itu diibaratkan, ya, oleh para ulama sebagai sebuah lahan, ya, sebuah lahan di mana lahan, ya, tanah itu dia bisa subur apabila lahan itu diupayakan untuk didatangkan segala hal yang bisa menyuburkan lahan tersebut. Ya. Misalnya seorang yang punya lahan, dia pastikan lahannya itu kondisinya gembur, ya. Kemudian dia berikan pupuk, ya. Kemudian dapat penyiraman, ya. Penyiraman secara berkala, secara teratur. Begitulah hati, ya. Hati telah diketahui bahwa dia akan menjadi kering, ya, gersang atau menjadi subur itu tergantung pemeliharaannya. Kita tahu di antara hati yang
menjadi keras, hitam, itu disebabkan karena maksiat demi maksiat. Maksiat akan menutupi cahaya hati. Ya. Semakin banyak maksiat yang menutupi cahaya hati, maka hati pun menjadi gelap. Demikian juga hati yang tidak disemai dengan benih-benih keimanan, ya, maka dia akan menjadi gersang. Ya. Karenanya semua perkara-perkara yang disyariatkan oleh agama untuk menjaga hati, hendaklah dilakukan oleh seseorang yang menginginkan hatinya itu selalu ya dekat dengan apa yang Allah cintai, ya, sehingga dia tidak menjadi lalai. Pada saat ini ya, kita hidup di zaman fitnah, di zaman yang segalanya menjadi mudah. Pilihan ada pada kita. Ya. Kalau bisa kita ingin menjadikan kemudahan-kemudahan ini ya, sebagai penolong untuk membuat hati kita menjadi hati yang selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu memungkinkan. Demikian juga kalau kita ingin memanfaatkan kondisi zaman yang begini mudah, ya, kita terperosok pada perkara-perkara yang buruk, yang membuat hati-hati kita menjadi gelap, ya, menjadi gersang dan jauh dari Allah Subhanahu wa taala, ya, maka itu juga mudah. Akhirnya pilihannya pada kita. Ya. Mulailah kita belajar, ya, setapak demi setapak untuk menjadikan hati kita ini basah. Ya. Di antaranya adalah seseorang yang masih memiliki keinginan ya seperti ini. Dia bergabung dengan sebuah komunitas yang membicarakan perkara-perkara hati, membacakan perkara-perkara syariat yang Allah ridhoi, ya, ini adalah bahagian dari cara mendidik hati. Ya. Seseorang yang bergaulnya hanya kepada orang-orang yang jauh dari tuntunan agama, maka dipastikan hati dia juga akan pasti gersang. Hati dia juga pasti akan selalu lalai. Kalau orang tidak ingin lalai, maka dia harus banyak bergabung, ya, banyak bersahabat, ya, banyak menerima nasihat dari orang-orang yang hatinya tidak lalai. Oleh karenanya itu semuanya pilihan kita, ya, semoga Allah Ta'ala menolong hamba-hambanya yang tetap menginginkan hatinya basah dengan keimanan, ya, dan tidak dilalaikan dengan kehidupan yang yang penuh dengan fitnah di akhir zaman. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, jazakallah khair Ustaz. Pertanyaan selanjutnya, apakah kita boleh meninggalkan saudara yang jauh untuk menghindari adanya pertengkaran dan selisih yang akan memutuskan silaturahmi karena kesalahpahaman? Jazakallah khair Ustaz. Ya, makna meninggalkan ini apa, ya? Kalau seorang menghindari sesuatu yang bisa mendatangkan kemurkaan Allah, ya, permusuhan dan seterusnya, maka ini bagian dari cara yang baik, ya, cara yang baik dengan tidak meniatkan memutuskan hubungan, ya. Namun jika yang dimaksudkan dengan meninggalkan ini adalah memutuskan hubungan, maka ini termasuk sesuatu yang dibenci atau diharamkan. Ya. La yadkhulul jannata qati'ur rahim. Tidak masuk surga orang yang memutuskan tali silaturahim. Oleh karena semuanya kembali kepada kita. Ya. Allah lah yang paling mengerti isi hati kita masing-masing. Ya. Seseorang yang mendapati di antara keluarganya adalah ya orang yang memiliki potensi besar untuk selalu bermusuh dan seterusnya, maka dia berusaha untuk sekedar menjaga jarak agar tidak terjadi permusuhan itu. Dan dia mungkin bisa mengimbanginya dengan perkara-perkara yang lain yang berupa kebaikan agar tidak sampai terputus ya sebuah hubungan. Wallahu a'lam. Naam, jazakallah khair Ustaz. Pertanyaan selanjutnya, Assalamualaikum Ustadz, bagaimana caranya menetapkan pilihan seperti pasangan hidup? Karena ana was-was akan pasangan atau calon imam, takutnya salah pilih. Mohon pencerahnya Ustadz. Jazakallahu khair Ustadz. Ya. Ya, takut adalah bagian dari tabiat manusia.
ya, tapi takut yang tidak mendasar, maka ini bagian dari waswas syaitan. Seseorang yang menginginkan mendapatkan pasangan yang yang baik, ya, yang serasi, ya, maka ini adalah bagian dari ikhtiar seseorang. Tentunya dia melakukan langkah-langkah yang benar sesuai dengan tuntunan syariat. Ya. Seorang yang berharap mendapatkan pasangan yang soleh, tentunya dia berusaha memantaskan dirinya mendapatkan pasangan yang soleh, ya, dengan memperbaiki dirinya. Ya. Kemudian dia melakukan upaya, ya, mendapatkan pasangan itu dengan kaedah-kaedah yang benar. Kemudian apabila dia misalnya seorang wanita, ya, mendapatkan pinangan dari seorang lelaki atau seorang lelaki ingin nazor dengannya, ya, maka dia pun melakukan upaya-upaya yang lain, ya, seperti menyelidiki keadaan seseorang yang hendak menjadi pasangannya itu, ya, memastikan bahwa seorang itu adalah seorang yang baik agamanya, baik akhlaknya. Ini adalah upaya-upaya yang sudah dia lakukan. Selebihnya serahkanlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin seseorang bisa melakukan sholat istikharah, ya, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan permintaan yang sejujur-jujurnya bahwa dia menginginkan pasangan yang baik, ya, yang bisa membimbingnya dan seterusnya. Selebihnya harus dia enyahkan rasa takut-takut yang tidak mendasar, ya, takut-takut yang tidak jelas juntrungnya, ya. Yang bisa jadi ketakutan-ketakutan ini adalah bisikan-bisikan syaitan, ya. Dia lakukan saja upaya-upaya yang di diarahkan oleh syariat ini, ya. Wallahu a'lam. Nah, jazakallah khair Ustadz. Pertanyaan selanjutnya. Bismillah, izin bertanya Ustadz. Afwan, saya bertanya perihal di diri keluarga saya. Beliau sering timbul rasa ketakutan, was-was, rasa dingin, dan ada rasa pelupa melakukan sesuatu semisal masak. Keluarga sudah menganjurkan untuk berdoa meminta kesembuhan dan ketenangan pada Allah. Dari segi medis, beliau sudah mendiagnosis pikun. Mohon pencerahan agar beliau semangat lagi. Syukron Ustadz. Kita nggak tahu, ya, ini sebuah penyakit atau sebuah gangguan, ya. Kalau misalnya diagnosanya adalah pikun, ya, biasanya ini tentu berkaitan dengan masalah usia, ya. Kalau seseorang masih dalam usia yang relatif muda, maka hal-hal yang dialami itu adalah mungkin bagian dari gangguan. Eh, Kalau dari sisi syariat, ya, seseorang yang merasakan gangguan-gangguan pada dirinya, yang sesuatu yang tidak wajar, ya, seperti yang eh, tidak dialami oleh orang kebanyakan, maka dia tentu eh, meminta kepada Allah akan pertolongannya, ya. Seseorang yang dia merasa hatinya, ya, tidak nyaman, ya, pelupa dan seterusnya, padahal dia tahu sebelumnya tidak seperti itu, ya, dan merasakan gangguan-gangguan yang terus-menerus, ya, maka dia berusahalah untuk keluar dari hal yang demikian, ya, dengan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan memohon pertolongannya, dengan juga tidak meninggalkan ikhtiar yang lain, ya. Jika memang eh, ia melakukan ikhtiar dengan mendatangi para ahli dalam perkara medis, ya, ini bisa dia lakukan, maka hendaklah dia lakukan sampai dia menemukan uh, penyelesaiannya dari hal yang menimpa dirinya. Itulah yang dia bisa lakukan. Insya Allah, Allah tolong dia. Kalau itu yang berkaitan dengan masalah sakit yang dia rasakan di dalam fisiknya, ya, pada fisiknya, ya, Rasulullah mengajarkan, kan, kepada kita untuk berdoa kepada Allah dengan memegang bagian yang dia merasa terganggu atau sakit, ya, dengan ucapan Bismillah, ya, 3 kali, ya. A'udzu biizzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhajir, ya, 7 kali. Ya. Semoga Allah mengangkat apa yang mengganggu beliau. Allahu a'lam.
Naam, jazakallahu khair Ustadz. Pertanyaan selanjutnya, Ana scroll dulu Ustadz, afwan. Naam. Ustadz, dalam pertemanan pasti ada perbedaan pendapat dan kerikil-kerikil lainnya. Mohon nasihatnya Ustadz, bagaimana cara agar langgeng dalam sebuah pertemanan? Jazakallahu khair Ustadz. Iya, dalam pertemanan eh, tentunya seseorang yang berteman itu memiliki fondasi yang berbeda-beda ya dalam membangun sebuah pertemanan ya. Pertemanan yang ideal di dalam Islam adalah pertemanan yang didasarkan pada sisi-sisi keimanan ya. Kecintaan karena Allah Subhanahu wa taala. Dia jadi mencintai seseorang karena Allah Subhanahu wa taala ya, lepas dari unsur-unsur keduniawian ya. Ini banyak sekali sisi pendalilannya ya. Di antaranya sebuah riwayat ya yang menyebutkan tentang seseorang yang melakukan safar untuk mengunjungi saudaranya ya. Kemudian malaikat datang kepadanya dan menjelma sebagai manusia dan menanyakan perihalnya. Maka seseorang ini mengatakan, aku ingin pergi ke tempat si fulan ya, sahabatku ya, aku mencintai dia karena Allah dan tidak ada tujuan lain kecuali hanya untuk itu ya. Dalam riwayat yang lain disebutkan seorang yang bersahabat ya, mencintai karena Allah, mereka akan mendapatkan cahaya-cahaya pada mimbar-mimbar ya, yang membuat orang lain terkagum-kagum. Ini adalah gambaran betapa tinggi dan mulianya seseorang yang membangun persahabatan karena Allah Subhanahu wa taala. Biasanya orang yang membangun persahabatan karena Allah Subhanahu wa taala kemungkinannya lebih langgeng karena ya marah dan bencinya karena Allah Subhanahu wa taala. Ini tentu berbeda dengan persahabatan yang dibangun di luar itu ya. Seorang yang membangun persahabatan semata-mata karena kepentingan dunia semata, maka ini akan mudah retaknya. Karena seseorang yang apabila dia merasakan kepentingannya dalam sesuatu setelah sirna, maka dia pun akan meninggalkan ya, hubungan itu. Oleh karenanya, koreksilah setiap persahabatan yang kita bangun. Benarkah tidak persahabatan yang kita bangun ini karena Allah atau semata-mata karena kepentingan? Kalau hanya karena kepentingan-kepentingan semata, maka sesungguhnya tidak sulit mencari orang-orang yang ingin bersahabat dengan kita. Yang penting kita bisa memberikan keuntungan kepada mereka. Tetapi ketahuilah persahabatan seperti ini bukan persahabatan yang dikehendaki oleh syariat. Ya. Sering-seringlah katakan kepada sahabat kita ya bahwa kita berkomitmen untuk membangun persahabatan ini karena Allah ya. Kalau ada sesuatu yang buruk dariku, maka berilah aku nasihat, aku akan terima nasihat itu karena Allah. Begitu juga kalau aku melihat sesuatu yang buruk darimu, ya, aku berikan nasihat untukmu karena Allah Subhanahu wa taala. Jika seseorang telah berkomitmen dalam hal ini, tentu persahabatan itu akan lebih langgeng karena memang ya semua timbangannya adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Masya Allah, jazakallah khair Ustadz. Ada Toliba yang WhatsApp Ana bilang jawabannya Masya Allah bagus sekali Ustadz. Baiklah Ustadz, itu tadi pertanyaan terakhir. Mohon ditutup dengan nasihat dan singkat untuk kami semua Ustadz. Tafadhol Ustadz. Iya, nah, umat sekalian ya, kita bisa membangun sebuah analogi ya. Bagaimana jika kita melihat seseorang menuangkan sisa-sisa makanan ya, dalam piring, lalu sisa-sisa makanan itu diperebutkan oleh ayam atau itik ya. Pertanyaannya, apakah ada rasa cemburu kita ya melihat ayam dan itik itu memperebutkan sisa-sisa makanan tersebut? Ya. Jawabnya tentu tidak. Dan pertanyaannya, apakah seseorang yang menuangkan sisa-sisa makanan ke dalam wadah di mana para itik dan ayam itu berebut, itu dia menyesali diri, dia menginginkan kembali untuk mengambil sisa-sisa makanan tersebut? Ya. Tentunya tidak kan. Mengapa? Karena seorang yang memberikan
sisa-sisa makanan itu pun merasa jijik dengan sisa makanan itu. Dia merasa justru senang ketika sisa-sisa makanan itu tidak menjadi sampah percuma, tetapi bisa dimakan oleh hewan-hewan lainnya. Nah, ini adalah perumpamaan ya di mana Allah Subhanahu wa taala ya dan menjadi rahasia bagi kita mengapa orang-orang kafir ya begitu banyak menikmati kelimpahan-kelimpahan dari dunia. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak menganggap dunia itu sesuatu yang istimewa, maka Allah bagi-bagi begitu saja dengan murah kepada orang-orang kafir. Ya. Karenanya kata Allah Subhanahu wa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau kanatid dunya ta'dilu indallahi janahal ba'udah, masaqqa kafiran minha syarbatama." Ya, kalau seandainya dunia itu lebih baik atau seimbang, sepadan dengan sayap seekor nyamuk, tentu Allah tidak akan memberi orang kafir itu minum walaupun seteguk. Berarti dunia itu di bawah di bawah keadaannya itu di bawah sayap seekor nyamuk. Nilainya itu lebih rendah dari sayap seekor nyamuk. Nah, hal-hal seperti ini harus dimiliki oleh seorang mukmin, di mana dengan pengetahuan ini harusnya dia mempraktikkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga dia bisa meninggikan nilai yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala dan merendahkan apa yang direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup di dunia dan menikmati bahagian dari dunia karena memang kita adalah penduduk dunia dan kita masih membutuhkan dari dunia itu. Tetapi tidak layak bagi seorang mukmin berlebih-lebihan terhadap perkara dunia, lalu dia merendahkan perkara-perkara akhiratnya yang merupakan sesuatu yang paling bernilai. Malulah sama nenek-nenek dari kalangan Bani Israel yang dia walaupun nenek-nenek tapi dia mengerti mana yang tinggi, mana yang rendah. Ketika kesempatan diberikan kepadanya, dia segera minta supaya dia berada di surga bersama dengan seorang nabi besar lagi. Oleh karenanya jangan sia-siakan setiap kesempatan yang ada yang mengelilingi kehidupan kita untuk meraih pahala, amal-amal dan janji-janji yang Allah berikan kepada kita untuk kehidupan kita yang sebenarnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghiasi pikiran kita dan hati kita untuk perkara-perkara yang bernilai dan meninggalkan perkara-perkara yang rendahan. Ini saja. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian kita telah sampai di akhir kajian kita pada malam hari ini. Jazakillahu khair, barakallahu fiik Ustadz. Sehat selalu dalam perlindungan dan penjagaan Allah, dalam nikmat iman dan ketaatan, serta diberkahi waktu dan ilmu. Semoga Allah balas surga lelahnya Ustadz di jalan dakwah ini. Amin. Jazakumullah khair wa barakallahu fikum habibat. Masya Allah. Bahagia sekali duduk bersama dengan antuna semua. Semoga kita menjadi sahabat dunia, sahabat akhirat, saling menasehat dan menasehati di jalan agama Allah. Semoga kita juga selalu diistiqomahkan dalam menuntut ilmu. Kita harus saling menasehati untuk selalu menuntut ilmu dan paksakan untuk mencari ilmu. Setan itu tidak pernah lelah, maka kita jangan pernah lengah. Ana dan tim Fastabiqul Khairat 27 memohon dihalalkan semua hilaf dan kurang pada kajian pada malam hari ini. Kita tutup kajian malam ini dengan doa kafaratul majelis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pekan depan.